Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Manajemen Farmasi, di mana kali ini kita akan mempelajari atau membahas mengenai dokumen-dokumen apa saja yang ada dalam apotek. Nah, kemudian setelah mempelajari dokumen yang ada di apotek, diharapkan nanti mahasiswa dapat membuat atau memahami mengenai dokumen-dokumen yang ada di dalam apotek. Ya, langsung saja kita mulai. Jadi untuk mata kuliah ini kita mengacu pada PMK nomor 35 tahun 2014 ya, di mana salah satu isinya yaitu bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di apotek yang berorientasi kepada keselamatan pasien, maka diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Ya. Standar pelayanan kefarmasian di apotek itu meliputi 3 standar ya, meliputi 2 standar, di mana pengelolaan sediaan farmasi dan juga pelayanan farmasi klinik ya. Jadi pengelolaan sedia farmasi itu terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan juga pencatatan. Nah, untuk pelayanan farmasi klinik, nanti meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat atau bio, kemudian ada konseling, ada pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care, kemudian ada juga pemantauan terapi obat atau PTO dan juga monitoring efek samping obat atau MESO. Nah, kali ini yang akan kita pelajari itu adalah dokumen-dokumen yang ada dalam standar pelayanan kefarmasian, meliputi pengelolaan dan juga pelayanan. Nah, untuk dokumen itu sendiri ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokumen itu adalah surat tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan ya. Perlu digarisbawahi, jadi dokumen ini adalah surat tertulis dan juga tercetak ya. Kemudian ada juga pengertian dari beberapa ahli. Di sini saya mengambil pengertian dari Amin dan Siahaan, di mana dokumen itu adalah surat penting atau surat berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan ya. Hampir sama ya pengertiannya. Jadi intinya dia itu surat yang sifatnya tertulis dan juga tercetak, jadi bukan secara verbal ya. Jadi jenis dokumen kan itu banyak ya. Ada dokumen perniagaan, jadi itu adalah dokumen yang berhubungan dengan kegiatan perniagaan. Ada juga dokumen hukum, nah itu dokumen yang berhubungan dengan aktivitas atau kegiatan tentang hukum. Kemudian ada dokumen pribadi, misalnya KTP, SKCK dan juga SIM. Nah, kemudian di sini ada dokumen apotek. Nah, berarti itu adalah dokumen yang berhubungan dengan kegiatan perapotikan dan juga yang ada di dalam apotek. Kemudian dokumen-dokumen apa saja yang ada di apotek ya? Kurang lebih itu sebenarnya dokumennya itu banyak, cuma kurang lebih ya ada surat permintaan ya atau surat pembelian, biasa kita singkat itu SP, kan SP itu ada SP obat biasa, SP narkotik, SP psikotropik, kemudian SP prekursor. Kemudian juga ada faktur pembelian maupun faktur penjualan. Kemudian ada kartu stok ya. Jadi kartu stok itu digunakan untuk mencatat ketersediaan barang di apotek. Kemudian ada resep dan juga kopi resep. Kemudian ada dokumen pemusnahan ya. Kemudian dokumen pelaporan dan lain sebagainya. Nanti kita jelaskan satu-satu.
Langsung kita mulai ke dokumen yang pertama ya, itu ada surat pesanan atau surat permintaan, biasa kita sebut dengan SP. Jadi nanti surat pesanan ini berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang di apotek ya. Jadi bukan hanya obat tapi juga bisa alkes atau yang lainnya. Nah, surat pesanan itu sendiri adalah surat yang berisi permintaan ya, permintaan obat maupun alkes yang ditujukan kepada lembaga atau PPF resmi yang memiliki izin ya. Jadi sebelum pengadaan kita harus memperhatikan beberapa hal, misalnya sediaan farmasi ini diperoleh oleh pedagang besar atau PPF yang memiliki izin, kemudian kalau alkes ya dari penyalur alat kesehatan yang memiliki izin, kemudian terjaminnya keaslian, kemudian legalitas, kualitasnya bagaimana, kemudian persediaan farmasinya itu harus datang tepat waktu, kemudian dokumen itu terkait sediaan farmasi, kemudian alat kesehatan itu mudah ditelusuri, kemudian sediaan farmasi atau alkesnya itu lengkap sesuai dengan perencanaannya. Nah, dalam apotek SP ini nanti kan ada 4 jenis. Yang pertama itu ada SP biasa. Jadi SP biasa ini berisi tentang obat bebas terbatas, kemudian ada alkes dan juga kosmetik ya. Kemudian yang kedua itu ada SP narkotik ya. Kemudian yang ketiga ada SP psikotropika, isinya ya pemesanan untuk obat-obat yang mengandung obat psikotropika. Kemudian ada juga SP prekursor. Nah, ini adalah contoh SP dari obat-obat yang biasa ya, obat bebas terbatas ataupun obat bebas atau kosmetik dan alkes ya. Misalnya di sini ada kop apoteknya atau kop SP-nya itu berisi nama apotek dan juga alamatnya. Kemudian ya. Nah, ini adalah kop dari SP-nya ya, ada apotek, nama apotek, kemudian alamat, kotanya di sini, kemudian ada penulisan surat pesanan ya. Nah, di sini ada nomor dari pembeliannya atau pemesanannya, tergantung kalian ini adalah pesanan keberapa. Kemudian di sini kepada yang terhormat itu ditujukan kepada PPF-nya, misalnya PPF-nya namanya AMS ya, ditulis di sini kepada yang terhormat AMS ya. Kemudian nanti di sini ada penomoran, kalian buat tabel ada penomoran, kemudian di sini ada nama obat ya, selanjutnya di sini jumlah. Nah, misalnya kalian mau pesan PCT 1 box, nanti ditulis di sini PCT 5 box ya. Kemudian nanti disesuaikan dengan berapa banyak barang yang ingin kalian pesan. Kemudian di bawah itu diberi ACC dari apotekernya. Nah, surat pesanan ini dibuat sekurang-kurangnya itu rangkap 2. Jadi tidak dibenarkan dalam bentuk faksmil atau fotokopi ya. Jadi harus ketikan asli atau tulis tangan ya. Jadi rangkap 2. Karena nanti yang satu kita serahkan ke PPF-nya, kemudian satunya lagi adalah sebagai arsip dari apoteknya. Nah, terus apakah SP biasa itu nanti sama dengan SP narkotik, psikotropika, dan prekursor? Ya, kita lihat ke selanjutnya. Selanjutnya itu ada SP psikotropika. Nah, apa itu psikotropika? Jadi psikotropika itu adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika. Kemudian zat ini memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan juga perilaku.
Untuk golongan dari psikotropika itu nanti ada 4 golongan ya, ada golongan psikotropika 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Nah, nanti kalian akan pelajari lebih lanjut di undang-undang kefarmasian atau malah sudah mempelajarinya ya di semester sebelumnya. Nah, kemudian apa bedanya SP narkotika dan juga psikotropika? Kenapa tidak dibarengkan sekalian? Nah, jadi nanti itu ada perbedaan dari SP narkotika dan psikotropika. Nah, dari format itu hampir sama ya. Ada kop suratnya ya, kop pemesanan SP-nya ya. Kemudian yang memesannya ya, di sini ada contohnya nama apotekernya, kemudian jabatannya, kemudian mengajukan pesanan psikotropika kepada nama distributornya, misalnya AMS ya, kan distributor PPF itu kan banyak, ada AMF, ada Ensefal, ada Merapi, ada juga Kimia Farma. Nah, nanti itu banyak ya. Nah, bedanya itu adalah kalau kemarin narkotika itu hanya boleh dipesan di Kimia Farma, kalau psikotropika ini boleh dipesan di PPF yang lain. Kemudian jumlah yang dipesan, jumlah obat yang dipesan. Kalau narkotika 1 SP untuk 1 jenis narkotika. Kalau psikotropika itu 1 SP bisa untuk beberapa jenis obat psikotropika ya. Misalnya di sini nanti kalian tulis obat-obat psikotropika, misalnya diazepam. Kemudian bentuk sediaannya di sini ada tablet, kemudian kekuatannya berapa miligram ya, misalnya 2 miligram. Kemudian ada alprazolam, bentuk sediaan tablet, kemudian kekuatan atau dosisnya di sini 0,5 miligram atau 1 miligram. Nah, jumlahnya ini berapa, 1 botol, 2 botol atau berapa ya. Nah, kemudian psikotropika tersebut akan dipergunakan untuk nama sarananya, misalnya apotik Sejahtera, kemudian alamatnya di Purwokerto. Kalau di sini contohnya nama sarananya itu apotik Atletika ya. Kemudian alamatnya Jalan Kapten Hanafiah, Subang. Nah, jangan lupa ditulis kotanya, kemudian tanggal pemesanannya, kemudian ditulis pemesan ya, nama apotekernya dan juga nomor SIPA-nya, kemudian dikasih cap dari apoteknya. Nah, untuk rangkapnya psikotropika itu juga sama dengan narkotika, dia rangkap 3 ya. Hanya yang membedakan nanti itu adalah distributor ya, tempat pemesanan dan juga jumlah SP dan jumlah obatnya. Untuk yang lainnya itu masih sama. Selanjutnya ada SP prekursor ya. Jadi apa itu prekursor? Jadi prekursor itu adalah obat yang berbahan dasar kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku obat narkotika dan psikotropika ya. Nah, apa contoh dari obat-obat prekursor adalah contoh-contoh obat yang mengandung prekursor itu ya adalah obat yang mengandung efedrin, pseudoefedrin, norefedrin, kemudian fenilpropanolamin, kemudian ergotamin dan juga ergometrin dan lain sebagainya ya, yang biasa kita temui di obat-obat flu, batuk ya. Jadi itu nanti untuk SP pemesanannya itu dipisah dari obat-obat yang biasa. Nah, di sini ya ada kop dari apoteknya, Apotek El Farma, Jalan Jenderal Sudirman, Montok. Apotekernya ada nama apotekernya di sini Salmi Hayati S1 APT. Kemudian di sini ada keterangan surat pesanan obat mengandung prekursor farmasi ya. Nomor SP-nya atau nomor pemesanannya jangan lupa diisi. Kemudian yang di sini sama, formatnya hampir sama, hanya diganti
jenis obatnya ya. Tadi kan psikotropika, ini prekursor ya, prekursor farmasi. Kemudian kita pesan kemana PPF-nya, misalnya PPF Merapi, alamatnya Purwokerto, kemudian nomor teleponnya. Nah, jenis obat mengandung prekursor ya, yang akan dipesan adalah misal Huvagrip. Kemudian apalagi? Nanti kalian cari contoh sendiri ya. Nah, kemudian di sini zat aktif dari prekursor ya. Di Huvagripnya misalnya ada efedrinnya, ditulis zat aktif prekursornya itu efedrin. Kemudian berapa dosisnya, kekuatan dari obat tersebut, misalnya 100 mg. Kemudian bentuk sediaannya, tablet atau sirup, nanti ditulis di sini. Kemudian jumlahnya misalnya 10 botol, nanti ditulis keterangannya jika ada. Nah, obat yang mengandung prekursor farmasi tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, nama apoteknya itu nanti nama apotek L-Pharma seperti kop suratnya ya, atau kop permintaannya. Kemudian nama alamatnya ya, di sini surat izinnya atau sianya. Kemudian di sini ada nama kotanya, jangan lupa di sini diisi. Kemudian nama apoteker, penanggung jawab, sama ACC-nya ya, jangan lupa diisi, sama nomor SIPA-nya. Kemudian di stempel apotek biar lebih legal. Sampai sini masih paham ya? Jadi untuk prekursor juga nanti dibuat rangkap 3 seperti narkotika dan juga psikotropika. Nanti yang satu untuk dokumen pribadi dari apoteknya, kemudian yang satu untuk dinas, dan yang satu dokumen untuk PPF-nya. Selanjutnya kita bahas mengenai faktur. Nah, faktur. Jadi apa itu faktur? Jadi faktur ini adalah surat yang berisi bukti tertulis dari penjual tentang daftar kiriman barang yang dibeli oleh pembeli lengkap dengan nama barang, jumlah, spesifikasi, kualitas hingga harga ya. Jadi dalam faktur itu tercantum nama barang, jumlah, spesifikasi, kualitas ya, kualitas hingga harga. Jadi jika tadi pemesanan itu berhubungan dengan pengadaan, nah faktur ini berhubungan dengan penerimaan ya. Jadi faktur ini akan diterima oleh si pembeli apabila produk yang dipesan ini telah tiba di tempat tujuan. Ya, misalnya barang datang dari PPF-nya itu membawa barang ke apotek, kemudian menyerahkan fakturnya, kemudian AA atau apotekernya itu menerima. Sebelum tanda tangan di faktur, kalian harus cek terlebih dahulu nama barang yang kalian pesan apakah sesuai tidak dengan SP yang kalian minta ya. Di sini nanti ada ya. Berarti ini kan ada surat yang diberikan oleh PPF-nya ke apoteknya ya. Jangan sampai terbalik. Nah, contohnya di sini ada Konkor ya. 5 mg. Berapa boxnya di sini ada. Kemudian nomor batch-nya nanti disesuaikan, nama obat, nomor batch, terus bentuk tempat sediaannya, apakah box atau flash ya. Kalau flash itu untuk sediaan sirup. Kemudian jumlahnya berapa box, 1 box atau tidak ada atau malah lebih. Kemudian harganya, apakah harganya sesuai atau tidak. Kemudian di sini ada totalnya ya. Misalnya ini adalah harga dari 1 boxnya. Misal belinya 2 box, di sini ya tinggal dikalikan, harganya menjadi 2. Kemudian apakah di sini ada potongan ya, diskon, apakah ada potongan diskon atau tidak. Misalnya setelah kita beli berapa box, nanti ada potongan diskon 5% atau berapa.
Biasanya kalau cuma beli 1 atau 2 itu tidak ada potongan ya, atau diskon. Kemudian apakah sudah termasuk PPN atau belum ya, nanti dicek. Kemudian jumlahnya disesuaikan ya, di sini nanti dilihat. Misalnya sudah sesuai semua ya, dari ED-nya, tanggal ED-nya, nomor batch-nya, jumlahnya, namanya, nanti baru kalian ACC. Nanti aslinya diserahkan, aslinya kalian simpan, kemudian rekapnya atau salinannya kalian kasihkan ke PPF-nya sebagai arsip ya, arsip apotik dan juga arsip ke PPF-nya. Selanjutnya ada kartu stok ya. Apa itu kartu stok? Nah, jadi kartu stok ini adalah kartu yang digunakan untuk mencatat atau mengetahui jumlah obat yang dimiliki oleh apotek ya. Kemudian fungsi utamanya itu apa? Jadi fungsi utamanya itu adalah untuk mencatat mutasi obat dari mulai obat datang ya, penerimaan, kemudian obat itu keluar atau hilang atau rusak atau ED. Nah, jadi kartu stok sebenarnya berlakunya tidak hanya untuk apotek, hampir semua jenis penjualan ya atau perniagaan itu pasti ada kartu stoknya. Nah, ini adalah salah satu contoh kartu stok. Nah, di sini ada kartu stok dari Apotek Farmasi Care ya. Di sini nama barang, nanti misalnya kalian tulis ya, di sini nama barang. Kalian tulis apa? Misalnya paracetamol. Nah, kita latihan mencatat. Misalnya di sini tanggal 1. Paracetamol itu kalian beli. Keterangannya ditulis. Datang dari Merapi atau AMS atau Kimia Farma ya. Dari KF ditulis KF. Kemudian masuk berapa? 1 box. Ya, 1 box. Nanti ditulis keterangannya 1 box. Keluarnya di strip. Kemudian sisanya di sini 1 box. Kemudian yang kedua, misalnya tanggal 2, keterangannya diambil untuk dijual ya. Kemudian berarti untuk kalau masuk kita strip, kemudian untuk keluar kita tulis misalnya 1 box lagi ya, keluarnya 1 box lagi. Nah, berarti sisanya di sini strip atau habis, kalian tulis habis. Sampai situ paham ya? Masih mudah ya, masih bisa dipahami. Untuk dokumen yang ada di apotek selanjutnya itu ada resep ya. Apa itu resep ya? Resep itu ya, pengertian resep sesuai dengan undang-undang. Resep itu adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi dan dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai dengan perundang-undangan ya atau undang-undang yang berlaku. Jadi perlu diingat, yang hanya boleh menuliskan resep itu hanya dokter, dokter gigi dan juga dokter hewan. Selain itu tidak boleh menuliskan resep. Nah, perlu digarisbawahi juga ya, yang menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien itu adalah apoteker. Selain itu tidak boleh. Kegiatan dispensing dan penyerahan obat hanya boleh dilakukan oleh apoteker. Ya. Lanjut ya. Ini ada contoh resep ya. Untuk bagian-bagian resepnya, mungkin untuk yang kemarin di SMF sudah tidak asing lagi karena dari kelas 1 sudah belajar mengenai resep. Nah, ini bagian-bagian resep itu yang pertama nanti ada inskripsio ya. Jadi inskripsio itu adalah kepala resepnya. Nah, di mana inskripsio ini memuat nama dokternya, kemudian
nomor izin praktek dokternya, kemudian alamat tempat prakteknya, dan juga nomor telepon tempat prakteknya, dan juga tanggal resep itu dibuat ya di sini Yogyakarta 8 Agustus. Ini termasuk inskripsio. Selanjutnya bagian resep itu ada invokasio. Apa saja yang dimuat di invokasio? Nah, yang jadi bagian dari invokasio itu adalah tanda R. Ya, artinya resipe. Ya, resipe, ambillah ya. Jadi itu adalah invokasio. Selanjutnya ada preskripsio. Ya, ini preskripsio. Apa saja yang termuat dalam preskripsio? Nah, nanti preskripsio. Apa saja yang termuat dalam preskripsio itu nanti ada nama obat, kemudian kekuatan obatnya ya, ini contohnya paracetamol 250 mg, kemudian jumlah obatnya, jumlah obat dan bentuk sediaannya. Nah, di sini pulv sebanyak 12 bungkus ya, karena dia serbuk jadi satuannya itu bungkus ya. Di sini mf pulv, miscevac pulveres, datales dosis numero 12 ya. Jadi berarti nanti ada 12 bungkus. Artinya satu bungkus itu mengandung paracetamol 250 mg dan juga CTM 2 mg. Nanti untuk total pengambilannya tinggal dikalikan saja, 250 dikalikan 12 terus 2 mg dikalikan 12, baru nanti dihancurkan, dihaluskan ya, dijadikan satu, terus nanti dibagi sama rata. Kemudian ada signatur. Ya, signatur itu aturan pakai. Nah, di sini signa tri didi P1. Ya. Nah, P-nya ini pulveres, 1 itu berarti 1 bungkus. Jadi sehari 3 kali 1 bungkus, ya. Selanjutnya itu ada subskripsio atau paraf dokter. Nah, biasanya kalau di resep ini belum ada ya. Biasanya paraf dokter hanya berupa garis kayak gini di resep. Nah, ini termasuk subskripsio. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu ada pro, ya, probandus. Jadi itu pasiennya, memuat data pasiennya. Nah, ini ada namanya, kemudian ada umurnya dan juga alamat dari pasien. Sampai sini masih paham ya, masih mudah dimengerti. Nah, selanjutnya itu ada kopi resep. Nah, apa itu salinan resep atau kopi resep? Ya, jadi salinan resep atau kopi resep itu adalah salinan obat asli yang dibuat oleh apoteker dengan memuat informasi yang sama persis dengan resep aslinya, ya. Jadi kalau resep itu ditulis oleh dokter gigi dan juga dokter hewan. Kalau kopi resep itu ditulis oleh apoteker, tapi harus memuat informasi yang sama persis dengan resep aslinya, ya. Ini ada contoh dari kopi resep. Nah, kenapa resep itu mesti dikopi? Biasanya karena ada obat yang di apotek itu habis, kemudian bisa diambil beberapa hari kemudian, ya. Kopi resep itu nanti ada tulisannya di sini, kopi resep. Nah, di sini ada nama dokternya, Dokter Sasa. Kemarin nomor resepnya masuknya nomor berapa, kemudian tanggal resepnya, ya. Nah, ini tanggal resep yang pertama asli, kemudian nama pasiennya dan juga umur, ya. Kemudian ini tanggal pembuatan kopi resepnya, ya, 23/2013. Resepnya itu harus sama persis dengan apa yang dokter tulis, ya. Misalnya kemarin nulisnya amoxilin 500 mg sebanyak
16 ya kita tulis sebanyak 16 juga. Kemudian signanya juga tidak boleh kita ubah ya. Di sini signanya 3 kali sehari 1 bungkus. Kemudian ditulis date. Kalau sudah diambil semua berarti date ya. Kemudian paracetamol di sini ada paracetamol 500 mg ya sebanyak 20 tablet. Aturan minumnya sehari 3 kali 1 tablet. Di sini date 15 berarti obatnya itu baru diambil 15 ya. Karena ini totalnya 20, sudah diambil 15 berarti masih sisa 5 tablet ya. Selanjutnya itu ada CTM 4 mg sebanyak 15 ya. Nih, sebanyak 15. Aturan minumnya ya sehari 3 kali 1 tablet. Di sini ada needed. Needed berarti artinya belum diambil sama sekali. Jadi berarti nanti jika apotek ini kopi resep ini diserahkan ke apotek, nanti pasiennya dapatnya paracetamol 5 tablet dan juga CTM sebanyak 15 tablet karena tadi sisanya yang belum diambil paracetamol 5 tablet, sedangkan CTM belum sama sekali, masih 15 tablet ya. Kalau amoxicillin sudah diambil semua ditandai dengan date. Nah, kemudian di sini di bawahnya ada nama apoteknya, kemudian apoteker, kemudian dicap jangan lupa tanda PCC. PCC berarti artinya resep ini ditulis sesuai dengan resep aslinya. Ya, sampai sini paham ya? Ya. Selanjutnya ada dokumen pemusnahan obat. Nah, pemusnahan obat ini adalah tindakan perusakan atau pelenyapan terhadap obat, kemasan, atau label yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, kemudian khasiat, mutu, dan label sehingga tidak dapat digunakan lagi. Contohnya obat-obat yang sudah kadaluarsa. Nah, jadi sediaan farmasi yang kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaannya. Nah, pemusnahan sediaan farmasi yang kadaluarsa atau rusak yang mengandung narkotika atau psikotropika itu nantinya harus dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota ya. Kemudian untuk pemusnahan sediaan farmasi selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain ya, misalnya AA yang memiliki surat izin praktek atau surat izin kerja. Jadi pemusnahan dibuktikan dengan berita acara pemusnahan ya. Nah, ini adalah contoh berita acara pemusnahan. Nah, ini contohnya pada hari ini ya. Hari Senin misalnya tanggal 1 November tahun 2020 sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama apoteker, pengelola apotek, di sini namanya siapa? Misal apoteker Nisa Esfam ya. Kemudian nomor SIPA-nya berapa? Nama apoteknya Sahabat Farma, kemudian alamat apoteknya di sini Purwokerto. Kemudian dengan disaksikan oleh, nah di sini saksi-saksi dari tenaga kesehatan atau tenaga farmasi lainnya, misalnya AA-nya ya, telah melakukan pemusnahan obat sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir. Kemudian tempat dilakukan pemusnahan ya, misalnya di apoteknya sendiri. Demikian berita acara ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab. Ya, ini tembusannya nanti Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Balai Pemeriksaan Obat, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan juga di sini nanti arsip apotek. Nah, nanti saksi-saksinya itu ya, AA-nya tadi, kemudian apotekernya ya, di sini apoteker yang membuat berita acara, nomor SIPA-nya berapa. Nah, biasanya untuk pemusnahan obat-obat yang tablet ya atau kapsul, nanti dia dikeluarkan dari
bungkusnya atau cangkangnya, kemudian dihancurkan ya, dihaluskan, terus nanti bisa dikubur ke dalam tanah atau dilarutkan dengan air terus dibuang. Untuk yang sediaan botol bisa langsung dibuang ya ke dalam pembuangan, bisa juga dikubur ya, tapi botolnya tidak harus dikubur ya, botol tetap dibuang tapi tidak dikubur. Kemudian untuk yang narkotika psikotropika, jadi biasanya itu nanti dikumpulkan, jadi dihancurkan bersama-sama dengan apotek-apotek yang lain ya. Nanti yang mengadakan itu adalah dinas kesehatannya ya. Nanti ada juga saksinya itu dari BPOM-nya, ada juga perwakilan dari kepolisian. Nah, ini ada lampiran daftar obat yang dimusnahkan. Misalnya yang dimusnahkan tadi apa saja? Misalnya ada paracetamol, amoxicillin, jumlahnya berapa? Misalnya 50 tablet atau 10 tablet. Alasan pemusnahan karena ada ED ya. Nanti ditulis alasan pemusnahannya di sini. Kemudian di sini saksi-saksinya, tanda tangan, dan juga yang membuat berita acara itu apotekernya. Jangan lupa nomor SIPA-nya dan juga nanti di stempel ya, biar lebih legal dan juga resmi. Nah, selanjutnya ini ada dokumen pemusnahan resep ya. Jadi dia konsepnya sama dengan pemusnahan obat, hanya saja bedanya kalau tadi obat yang dimusnahkan, ini adalah resep yang dimusnahkan. Terus resep apa yang boleh dimusnahkan? Jadi resep yang sudah berusia 5 tahun. Ya, kalau resep sudah berusia 5 tahun baru boleh dimusnahkan ya. Selanjutnya ada dokumen laporan penggunaan obat ya. Jadi ini adalah formulir untuk pelaporan keluar masuknya obat ya. Jadi penggunaannya itu untuk apa? Misalnya di sini kan contohnya pemakaian narkotik ya. Contohnya nama narkotiknya di sini kodein. Satuannya apa? Misalnya saldo awalnya 50 tablet, kemudian ada pemasukan dari Kimia Farma 50 tablet lagi ya. Kemudian jadi total pemasukan di sini ada 50 ya tadi ya, 50 sama 50 saldo awal. Kemudian penggunaan untuk di sini tulis resep ya, penggunaan untuk resep. Nah, penggunaan jumlahnya untuk resep itu berapa? Misal 30. Jadi totalnya saldo akhirnya itu ada 70 ya. Sampai situ paham ya, Mbak ya? Jangan lupa di sini nama apoteker dan paraf apoteker serta stempel apotekernya. Kemudian ini ada formulir pelaporan pemakaian psikotropika ya, hampir sama dengan narkotika. Nah, sebenarnya laporan untuk narkotika psikotropika itu sudah tidak digunakan secara manual ya. Jadi dia menggunakan aplikasi SIPNAP. Nah, jadi dia sudah terhubung secara nasional ya, secara terpusat. Kalau kemarin kan kita mesti bikin formulir seperti itu terus kita kirimkan ke dinas. Sekarang tidak, sekarang kita menggunakan aplikasi SIPNAP. Tapi untuk penggunaan aplikasi SIPNAP saya sendiri belum pernah coba ya, karena termasuknya saya apoteker yang bandel dulunya. Jarang melakukan pelaporan, malah belum pernah sampai sekarang. Jangan ditiru ya. Selanjutnya ada dokumen Patient Medication Record atau PMR atau catatan pengobatan pasien. Nah, jadi di apotek juga ada dokumen catatan pengobatan pasien ya. Nah, apa itu catatan pengobatan pasien? Jadi ini adalah catatan penggunaan obat ya dari pelayanan kefarmasian yang diberikan apoteker ya. Nah, apa saja? Nah, isinya ini kolomnya ada nomor, ada tanggal
catatan pengobatan pasiennya ya, catatan tanggal resep itu masuk, kemudian nama dokternya siapa ditulis, kemudian di sini nama obatnya, dosisnya, cara pemberiannya ya, nanti dicatat di sini. Kemudian ada catatan pelayanan apoteker. Nah, apotekernya di sana perannya apa? Apakah memberikan KIE atau monitoring, ataukah memberikan PIO seperti cara penggunaan, aturan penggunaan atau penyimpanannya ya. Nanti ditulis di sini. Selanjutnya ada dokumen screening resep. Apa itu screening resep? Jadi itu adalah dokumen yang berisi pengkajian resep meliputi persyaratan administratif, kemudian kesesuaian farmasetik dan juga pertimbangan klinis. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini nama dokter, SIP, alamat dokter, tanda tangan, kemudian cara pemakaian yang jelas, itu termasuk persyaratan administratif. Jika nama dokter itu tertera di dalam resep, kemudian kalian checklist ya. Jika tidak ada SIP-nya di dalam resep, kemudian kalian tulis tidak ada. Jika alamat dokter juga tidak ada di dalam resep, kalian tulis tidak ada. Berarti tandanya resep itu tidak lengkap ya. Kemudian untuk kesesuaian farmasetik ya, contohnya di sini bentuk sediaannya ya. Misalnya diberikan paracetamol 10 tablet, berarti bentuk sediaannya tadi ada tulisan tabnya ya, kita tulis checklist ada. Kemudian dosisnya misalnya 500 ya, 500 mg. Catat. Nah, di sini potensi obatnya ya, ada atau tidak. Misalnya tidak ada, ya ditulis tidak ada. Stabilitasnya tidak ada di dalam resep, ya tulis tidak ada. Begitu juga selanjutnya. Kemudian untuk pertimbangan klinis, apakah pasiennya ada alergi? Misalnya ada, di checklist. Misalnya tidak ada, ditulis tidak ada. Efek samping dari obat-obatannya, misalnya kaptopril menyebabkan batuk kering, dicatat, dicentang. Kemudian ini interaksi, misalnya antibiotik dengan susu, dicentang. Kesesuaiannya mengenai dosis, durasi, jumlah obat dan lain-lain. Sesuai atau tidak? Jika tidak ya ditulis tidak sesuai ya. Di sini ada drug related problemnya ya. Apakah ada obat duplikasi atau indikasi yang tidak mendapatkan terapi? Nanti tulis di sini ya. Diperiksa oleh nama apotekernya siapa, kemudian tanggal dari screening resepnya ini berapa. Jangan lupa ACC ya, paraf dari apoteker dan juga stempel apoteknya. Nah, kemudian di sini ada dokumen PIO ya. Jadi sudah mulai masuk ke asuhan kefarmasian. Nah, ini ada dokumen PIO. Jadi PIO itu adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberi informasi secara akurat, tidak biasa dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, atau profesi kesehatan dan pasien agar dapat menggunakan obat dengan baik dan mencegah terjadinya efek samping obat ya. Nah, ini adalah dokumentasi pelayanan PIO-nya. Ini ada nomor, tanggal, kemudian waktu. Nah, ini ada nama pasiennya, apakah yang diwawancari tadi pasien atau keluarga pasien atau petugas kesehatannya ya. Ini data pasiennya, umur berapa, tinggi berat badan berapa, kemudian pertanyaan ya, pertanyaan dari pasiennya. Nah, ini jenis pertanyaannya mengenai interaksi obat atau harga obat atau kontraindikasi ya, atau farmakokinetik dari obatnya. Nanti dipilih salah satu, kemudian ini jawaban dari pertanyaannya. Nah, ini referensinya, misalnya referensi yang digunakan itu adalah Dipiro ya, nanti ditulis. Kemudian ini ada apoteker yang menjadi penanggung jawab ya, ditulis, jangan lupa ACC. Kemudian selanjutnya ada dokumen konseling ya, sebenarnya hampir sama dengan dokumen PIO tadi ya isinya. Nah, di sini apa itu konseling? Jadi konseling itu adalah proses pemberian informasi mengenai obat dan cara penggunaannya kepada pasien sehingga pengobatan menjadi lebih aman, efektif, dan efisien. Untuk bisa menyampaikan informasi mengenai obat dengan benar,
seorang calon farmasis perlu mempelajari bagaimana konseling yang baik ya. Nah, ini contoh dari dokumentasi konseling. Nah, ini nama pasien, misalnya Tuan Anwar, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 24 November 1957, alamat Purwokerto, tanggal konselingnya kapan, misalnya tanggal 1 November. Kemudian nama dokternya Dr. Tirta, diagnosanya di sini ada diabetes. Nah, di sini nama obat, dosis dan cara pemakaian ya, ini insulin ya. Kemudian riwayat alerginya ada atau tidak, keluhannya di sini apa saja. Misalnya mudah berkemih malam hari, kencing kayak gitu. Kemudian pasien pernah datang konseling atau tidak, misalnya iya ya yang tidak dicoret ya, misalnya tidak ya yang coret yang sebelahnya ya. Jadi lembar konseling itu bisa mengenai cara penggunaan obatnya, misalnya bagaimana penggunaan insulin, nanti kita jelaskan. Nah, ini konselingnya apa saja yang mesti dihindari, nanti dijelaskan. Selanjutnya itu ada dokumen home care ya, atau pelayanan kefarmasian di rumah ya. Jadi salah satu aspek pelayanan kefarmasian itu adalah pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care, yang merupakan pelayanan kepada pasien yang dilakukan di rumah, khususnya untuk kelompok pasien lanjut usia, kemudian pasien yang menggunakan obat dalam jangka waktu lama. Contohnya itu adalah pasien penderita hipertensi, penderita diabetes, atau penderita TB ya. Jadi nanti sebulan sekali kalian akan mantau ke rumah pasien untuk melihat bagaimana keadaan pasien, dilihat apakah setelah minum obat keadaannya semakin membaik atau apakah ada yang dirasa efek sampingnya atau seperti apa. Nah, nanti ditulis di sini, ini adalah dokumennya, ini tanggal kunjungan, kemudian catatan pelayanan apoteker, apakah setelah mengkonsumsi obat diabetes kadar gulanya itu terkontrol atau tidak, terus tekanan darahnya terkontrol atau tidak. Nah, nanti dicatat di sini. Selanjutnya ada dokumen pemantauan terapi obat atau PTO. Jadi PTO itu adalah proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat itu aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Kemudian kegiatan itu meliputi pengkajian pilihan obat, dosis, cara pemberian obat, kemudian respon terapi, reaksi obat yang tidak diinginkan, serta rekomendasi atau alternatif terapi. Nah, contohnya di sini ya, ini adalah dokumennya. Di sini nanti ditulis di tanggal, kemudian catatan pengobatan pasien, riwayat penyakitnya, misalnya hipertensi, kemudian riwayat penggunaan obatnya captopril, kemudian ada riwayat alergi atau tidak. Nah, misalnya sekarang nih riwayat penyakitnya hipertensi ya. Nah, di sini dia mendapat terapi captopril 2 kali 25 mg. Nah, identifikasi masalahnya adalah ternyata pasiennya itu mengalami batuk kering setelah mengkonsumsi captopril, tapi ternyata masih diresepkan. Nah, sedangkan batuk kering itu adalah salah satu efek samping dari penggunaan captopril. Jadi ditulis di sini pasien menderita batuk kering ya, yang merupakan efek samping dari captopril. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, jadi kita harus melakukan atau merekomendasikan tindak lanjutnya ya, misalnya usul penggantian captopril ya. Kita hanya boleh mengusulkan penggantian, tapi tidak boleh mengintervensi obat apa yang harus diberikan ya. Kita tidak boleh mengintervensinya, hanya saja usul penggantian terapinya. Misalnya nanti diganti dengan amlodipin ya, rekomendasinya itu amlodipin. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian selanjutnya di sini ada dokumen efek samping obat ya, atau laporan kejadian meso ya, monitoring efek samping obat ya. Jadi siapa yang melaporkan di sini tentang kejadian efek samping obat ya? Yang
Yang boleh melaporkan itu dokter, dokter spesialis, dokter gigi, apoteker, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Pokoknya dia boleh melaporkan kejadian efek samping obat ya, misalnya paracetamol ya, tiba-tiba ada efek kejadian baru yang muncul ya, nanti dilaporkan. Apa saja yang perlu dilaporkannya? Ya, setiap kejadian yang dicurigai sebagai efek samping obat perlu dilaporkan, baik efek samping yang belum diketahui hubungannya maupun yang sudah pasti merupakan mesonya ya. Bagaimana cara pelaporannya, kemudian informasi apa saja yang harus dilaporkan. Jadi informasinya itu informasi efek sampingnya yang hendak dilaporkan diisi ke dalam formulir pelaporan ESO atau formulir kuning yang tersedia dalam penyiapan pelaporan ya. Jadi tenaga kesehatan dapat menggali informasi dari pasien atau keluarga pasien untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan. Jadi dapat diperoleh dari catatan medis juga. Nah, informasi yang diperlukan dalam pelaporan ya, itu nanti formulirnya berwarna kuning ya, seperti ini contohnya. Nih, jadi warna kuningnya itu bukan karena sengaja dibuat warna kuning karena senang, tapi tidak, emang aturan dari sananya emang berwarna kuning ya. Nah, nanti ada kode sumber datanya, misalnya sumber data nanti diisi oleh BPOM, kemudian ada nama singkatan ya, diisi inisial nama pasiennya untuk menjaga kerahasiaan identitas pasiennya, kemudian umur diisi angka dari tahun sesuai umur pasien ya. Untuk pasien bayi di bawah 1 tahun nanti ditulisnya menggunakan angka dari minggu ya atau bulan sesuai umur bayinya. Kemudian suku diisi informasi nama suku dari pasien, misalnya Jawa, Batak, atau Sunda dan lain sebagainya. Kemudian berat badan ya, satuannya kilogram. Kemudian pekerjaannya diisi apabila jenis pekerjaan pasien mengarah kepada kemungkinan adanya hubungan antara jenis pekerjaan dengan gejala atau manifestasi ya, manifestasi dari efek sampingnya. Misalnya nih, buruh pabrik kimia, pekerja bangunan dan pegawai kantor, ternyata efek sampingnya beda-beda. Kemudian jenis kelamin nanti diberikan tanda ya, diberikan tanda silang, pokoknya dipilih yang sesuai. Kemudian penyakit utamanya diisi informasi diagnosa penyakit yang diderita pasien, sehingga harus menggunakan obat yang dicurigai menimbulkan efek samping obat. Kemudian kesudahan penyakit utamanya, diisi informasi outcome-nya dari penyakit utama pada saat pasien mengeluhkan atau berkonsultasi tentang efek samping yang dialaminya ya. Jadi terdapat pilihan yang tercantum dalam formulir kuning. Kemudian penyakit atau kondisi lain, diisi informasi tentang penyakit atau kondisi lain di luar penyakit utama yang sedang dialami pasien bersamaan dengan waktu mula menggunakan obat dan kejadian efek samping obatnya. Nah, biasanya terdapat pilihan yang tercantum dalam formulir kuning agar dapat diberi tanda silang ya, sesuai informasi. Kemudian ada informasi tentang ESO-nya diisi. Jadi apa saja yang dikeluhkan atau dialami pasien setelah menggunakan obat yang dicurigai manifestasi dari kejadian ESO-nya. Kemudian tanggal terjadinya itu kapan. Kemudian kesudahan kejadian ESO-nya itu kapan ya, ditulis. Kemudian riwayat efek samping yang pernah dialami atau tidak. Kemudian nama obat ditulis ya, semua nama obat yang digunakan pasien, baik yang diberikan secara resep maupun yang digunakan atas inisiatif sendiri. Kemudian bentuk sediaannya ditulis, kemudian beri tanda silang untuk obat yang dicurigai. Nah, kemudian cara pemberiannya, dosis, tanggal mula, tanggal akhir penggunaan obatnya itu juga
ditulis, terus indikasi penggunaan, keterangan tambahan ya, kemungkinan ada kaitan secara langsung atau tidak dengan kejadian meso yang dilaporkan. Kemudian data labnya ya, dinyatakan dalam parameter yang diuji dan hasilnya ya, jika ada ya, opsional saja. Kemudian informasi pelapor cukup jelas, informasi pelapor diperlukan untuk klarifikasi lebih lanjut dan follow up apabila diperlukan. Nah, sampai sini ya. Nah, ini ya. Nah, sampai sini untuk materi kuliah mengenai dokumen apotik. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di forum pada Skalsa ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.